العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله 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 العظيم أستغفر الله أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله أستغفر الله العظيم سبحانك اللهم ربنا لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم وتقبل منا إنك أنت السميع العليم وعلمنا من لدنك علما نافعا يا ذا الجلال والإكرام اللهم افتح لنا حكمتك وانصر علينا رحمتك يا ذا الجلال والإكرام وصلى الله على سيدنا محمد walhamdulillahi rabbil alamin. Hadirin hadirat jamaah Masjid Baitur Rahim Majelis Taklim rahimakumullah. Sebelum kita lanjutkan kajian kitab Tajul Arus, terlebih dahulu marilah kita memanjatkan rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana kita pada detik ini, pada saat ini dikaruniai Allah kesehatan zahir dan batin, sehingga kita bisa hadir di sini majelis, mudah-mudahan mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Amin. Allahumma amin. Khamis yang lalu kita berbicara tentang buah hati yang subur, buah hati yang sehat. Hati yang subur dirawat dengan bima itta'ah, dengan ketaatan kepada Allah. Ketaatan kepada Allah diwujudkan dengan berbagai macam ibadah, baik ibadah makhdhah maupun ibadah ghairu makhdhah. Ketika ibadah makhdhah dan ibadah ghairu makhdhah dilakukan secara mudawamah, dilakukan secara terus-menerus, istiqomah, maka akan membuahkan
matanya, penglihatannya membuahkan ketika mata ini digunakan untuk melihat, mampu mengambil pelajaran, mampu mengambil iktibar apa yang kita lihat itu. Begitu juga telinga membuahkan apa? Membuahkan mampu mengambil nilai-nilai kebaikan ketika kita mendengarkan Al-Quran. Jadi Al-Quran, ketika kita mendengarkan Al-Quran, akan menambah nilai-nilai keimanan yang ada di dalam diri kita. Ketika kita mendengarkan Al-Quran atau disebut nama Allah, hati kita tidak terketuk, hati kita tidak adanya connect, itu menunjukkan bahwa apa yang ada di dalam hati itu adalah dalam kondisi sakit. Begitu juga selanjutnya lisan kita ini juga membuahkan. Apa buah daripada lisan itu? Buah daripada lisan adalah adzikru. Lisan mudah digunakan untuk zikir kepada Allah, baik zikir secara lisan, ya, maupun diikuti dengan hati, maupun diikuti dengan perbuatan. Kemudian selanjutnya, kedua tangan kaki kita, kedua kaki dan tangan kita, buahnya adalah mudah digunakan untuk menuju kebaikan. Tangan kita, fisik kita mudah digunakan untuk melakukan apa yang diperintah oleh Allah. Digunakan untuk memperbanyak sholat sunnah, tidak malas. Bahkan sholat sunat yang kita lakukan itu ada nilai-nilai kenikmatan. Kemudian selanjutnya, ketika hati itu adalah tidak subur, hati dalam kondisi kering, apa yang terjadi? Yang terjadi adalah mata kita ketika kita gunakan untuk melihat tidak mampu untuk mengambil iktibar, mengambil pelajaran. Ketika kita melihat pada malam hari ini biasa. Ketika terjadi pergeseran malam dan siang, ketika siang hari biasa, pagi hari biasa. Ketika melihat tumbuh-tumbuhan biasa, kita melihat apapun yang kita lihat, tidak bisa mengambil satu pelajaran. Begitu juga apa yang kita dengarkan, Al-Quran yang kita dengarkan, tidak ada nilai-nilai kekuatan keimanan. Begitu juga lisan, gitu, mengajak untuk ghibah, mengajak untuk kemaksiatan, mengajak untuk an-namimah dan sebagainya. Begitu juga tangan dan kaki kita ketika dipakai untuk sholat, dipakai untuk ibadah, itu adalah ada apa? Tidak mempunyai satu semangat, bahkan ada nilai-nilai kemalasan. Kalau sudah seperti itu, fa'in ajaba fa'ti minal adzkar. Kalau kondisi kita itu seperti itu, maka disuruh untuk memperbanyak zikir kepada Allah. Kalau kondisi kita ini lisan digunakan zikir, tidak ada nilai kenikmatan, diajak untuk melakukan ibadah fisik ini adalah ada nilai kemalasan dan lain sebagainya, maka fa'aktir minal adzkar, maka perbanyaklah zikir kepada Allah. Baik zikir yang kita lakukan dengan lisan, maupun zikir yang kita lakukan dengan hati, maupun zikir yang kita lakukan dengan hifdzul anfas. Masuknya nafas, kita barengi dengan hu, dan keluarnya nafas Allah. Itu diperbanyak, mudawamah,
Artinya istiqomah sedikit demi sedikit yang kita lakukan itu akan memberikan satu cahaya, nur yang ada di dalam diri kita, sehingga sedikit demi sedikit akan menghilangkan satu kotoran-kotoran dan akan kembali untuk menuju kepada Allah itu semangat, meninggalkan satu apa yang dilarang oleh Allah itu adalah gampang apa yang dilarang Allah. Inilah materi yang kemarin, yang Khamis yang dulu kita bahas. Ya, makanya ya, kemarin ada pertanyaan-pertanyaan yang kurang istilahnya kita bahas secara mendetail, maka dari itu kita ulangi lagi. Ya, pertanyaan kemarin itu dalam rangka untuk sedikit demi sedikit supaya ada nilai kejelasan dan kita praktekkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Oke, kemarin Pak Amirin bertanya tentang apa? Monggo. Kemarin, Khamis yang dulu, yang tidak sempat dijawab secara luas, kemarin apa? Coba. Ingat-ingat. Ya gimana? Sudah ya? Apa kemarin pertanyaannya? Maksudnya? Oh, seakan-akan buahnya tidak ada. Contohnya diuji apa? Contoh. Belum dikabulkan. Terus akhirnya bergoyang, turun ya. Jadi ketika kita mempunyai satu harapan, memohon kepada Allah, kok tidak dikabulkan permohonan saya ini. Sehingga padahal di dalam Al-Quran, ud'uni astajib lakum. Mintalah kepadaku, pasti akan aku kabulkan. Tetapi saya kok minta terus menerus, kok tidak dikabulkan. Akhirnya ada nilai-nilai apa? Sedikit nilai-nilai kebosanan, sedikit nilai-nilai putus asa dan sebagainya. Ya toh? Padahal inti daripada doa itu semuanya dikabulkan. Tidak ada doa yang tidak dikabulkan. Ud'uni astajib lakum. Allah mengabulkan itu sesuai dengan waktu yang tepat. Sesuai dengan kondisi hati, sesuai dengan kemampuan dan lain sebagainya. Sehingga kita diuji. Oh iya, katanya Al-Quran kan udhuri astajib lakum, tapi kalau saya minta kok belum dikabulkan. Nah ini ujian. Jadi doa itu kan ya toh, permohonan minta kepada Allah. Minta kepada Allah itu kok tidak dikabulkan. Doa itu bernilai ibadah. Kita husnudzon. Apa husnudzon itu? Berbaik sangka. Apa yang kita minta itu memang disuruh oleh Allah. Tetapi hak prerogatifnya hanya Allah yang memberikan kepada seseorang itu. Ada yang langsung, ada yang beberapa tahun, ada yang beberapa bulan, ada yang diganti. Ya toh? Misalnya Pak Amirin akan terjadi sesuatu, dihindarkan dari sesuatu yang berbahaya itu, ya toh? Doanya ini tidak dikasih dulu tapi dihindarkan seperti ini. Ya toh? Doa, ya toh? Itu adalah sehingga di dalam dulu kita belajar hikam, ya toh? Hikam itu kan kita sudah pernah membahas bagaimana ya tadi yang sesuai dengan pertanyaan. Ketika kita minta terus tidak dikabulkan, akhirnya ada nilai kebosanan, ada nilai artinya itu ada sedikit ya toh, putus asa dan sebagainya. Kita kembali husnudzon kepada Allah. Kemudian doa itu pasti dikabulkan. Ada yang langsung, ada yang tidak langsung, ada yang dialihkan tadi.
Kemudian Allah memberikan kepada seseorang itu dicocokkan kesiapan seseorang itu apa? Baik secara mentalnya maupun yang lainnya dicocokkan. Kemudian diuji apakah orang itu terus berdoa karena berdoa itu bernilai ibadah, apakah orang ini goyang. Nah, itulah ujian yang diberikan kepada diri kita. Tapi kita yang intinya adalah husnudzon. Husnudzon itu berbaik sangka kepada Allah. Allah memberikan sesuatu yang tidak bisa kita hitung. Ya, tidak bisa kita hitung. Wa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha. Seandainya kita menghitung nikmat-nikmat yang diberikan Allah kepada kita, tidak akan mampu. Tidak akan mampu menghitung nikmat yang diberikan oleh Allah kepada diri kita. Ambilin kayak sehat. Kesehatan itu harta atau sesuatu yang tidak ternilai. Betapa hebatnya orang yang sehat itu. Ya, toh? Betapa hebatnya orang yang sehat itu. Ketika jenengan ke rumah sakit, ada orang di ICU berjuta-juta, bermiliar-miliar, tapi jenengan sehat. Ya, apa yang diberikan oleh Allah kepada diri manusia itu tidak bisa mampu kita hitung. Tetapi ketika kita mempunyai keinginan, kita memohon, belum dikabulkan, itu bernilai ibadah. Yang nomor dua adalah akan diberikan akan dialihkan kepada sesuatu, tapi intinya semuanya itu adalah id'uni astajib lakum. Husnudzon kepada Allah. Itu memang seperti itu. Ada, monggo Pak Hebas, silakan. Ya. Mm-mm. Mm-mm. Ya. Mm-mm. Mm. Mm-mm. Mm-mm. Ya. 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 Jadi yang penting kan, ya toh, kita ingatkan terus. Kita mengingatkan ini adalah sebagai satu kewajiban orang tua kepada anak. Kita secara syariat kita ingatkan. Ya. Tetapi kita juga memohon kepada Allah. Secara rohani kita memohon. Secara syariat kita menyampaikan. Ya. Nah, kita menyampaikan ini adalah sebuah kewajiban seorang tua kepada anak. Ya.
Kemudian sambil kita berdoa. Sambil berdoa. Kemudian anak juga seperti itu. Gitu. Anak juga seperti itu. Merespon kepada nasihat orang tuanya ini, wah nanti aja. Nanti aja. Nah, itu adalah menguji, gitu, menguji orang tua, apakah masih tetap terus, apakah marah-marah, sehingga sesuatu yang tidak menyenangkan. Nah, itu memang terus diingatkan secara syariatiyah. Iya, ya, iya, ya memang harus terus diingatkan terus. Ya, memang harus diingatkan terus karena itu sebuah kewajiban dan itu terjadi satu dialog, terjadi satu nilai-nilai dakwah, gitu, orang tua kepada anaknya. Tapi sedikit-sedikit dengan memohon kepada Allah, doa kepada Allah, anak itu akan ingat apa yang disampaikan oleh orang tuanya kepada anak. Ada waktu, silakan. Monggo. Ya. Pengaruh apa? Pengaruh apa? Pengaruh apa? Contoh, contoh. Ya. Oke. Jadi nafsu itu kan ada yang amarah, ada yang mutmainnah, ada yang kamilah, ada yang nafsu lain-lain. Nah, yang mempengaruhi ketika Pak To itu mau melakukan sesuatu yang baik, pasti dihalangi dengan nafsu amarah. Jangan dilakukan. Ya. Sehingga apa? Sehingga ini terjadi satu dialog. Apakah saya lakukan? Apakah saya tidak melakukan? Ketika Pak To itu dari dialog itu antara diri, ya, sehingga diputuskan saya lakukan. Berarti nafsu amarah kalah dengan nafsu mutmainnah. Memang terjadi seperti itu. Setiap detik, setiap saat, kapanpun, dimanapun berada. Ketika kita mempunyai satu tujuan yang baik, dihalang-halangi oleh nafsu amarah. Itu memang harus diperangi. Makanya jihadul akbar, jihadul asghar. Ma jihadul asghar ya Rasulullah? Jihadul asghar, jihadul nafsi. Memerangi hawa nafsu yang ada di dalam diri kita masing-masing. Ya, setiap kebaikan. Tetapi ketika nafsu yang baik mutmainnah kita respon dan nafsu amarah kita kendalikan, maka sedikit demi sedikit, ya toh, nafsu amarah ini tidak akan mampu untuk memotivasi kejelekan, tapi yang menang adalah nafsu mutmainnah. Kenapa? Karena nafsu mutmainnah adalah diiringi dengan iman. Diiringi dengan iman. Kalau tidak dengan iman nggak bisa. Misalnya Pak To ketika membaca Al-Quran, nilainya pahalanya setiap huruf. Itu kan ilmu dan keyakinan. Kata ngaji. Oh, jangan ngaji. Nah, terus termotivasi ngaji ada nilai pahalanya. Ngaji adalah ada keberkahan ngaji. Siapa yang mendorong itu? Yang mendorong adalah nafsu mutmainnah diimbangi dengan keyakinan. Kalau tidak ada keyakinan nggak bisa. Misalnya dengan sholat jamaah di sini. Sholat jamaah adalah 27 derajat nilai pahalanya. Ada, terus yakin. Dengan keyakinan itu, jangan datang ke sini. Setelah datang ke sini terus menerus, keyakinan itu akan membuahkan yang lain. Akan semakin hari, semakin bulan, semakin tahun, itu akan memberikan satu kekuatan yang ada di dalam diri manusia. Jadi intinya nafsu amarah itu
mendorong manusia untuk berperilaku kurang baik. Males, ya toh tangi bengi yo males. Menuju kebaikan juga males, amal juga males, semuanya males. Itu adalah bisikan-bisikan dari nafsu amal. Tapi bisikan-bisikan dari nafsu mutmainnah ada khawatir sedikit, ya saya mau seperti ini. Kalau tidak cepat direspon, ya, akan terganti dengan yang namanya nafsu amarah. Jadi setiap detik, setiap saat, kapanpun, misalnya kita dengan jamaah ke sini, kadang-kadang semangat, kadang-kadang tidak semangat. Al-iman yazidu wa yanqus. Iman itu tambah dan berkurang. Dengan apa iman bertambah? Antara lain membaca Al-Quran, antara lain melihat tanda-tanda kebesaran Allah, antara lain dengan apa? Dengan untuk iman ini semakin hari semakin bertambah, ya toh, melihat tanda-tanda kebesaran Allah. Diri kita juga tanda-tanda kebesaran Allah. Ya toh, semakin dari diri kita itu adalah, ya toh, keimanan-keimanan yang ada di dalam diri kita itu akan memperkuat yang namanya nafsul mutmainnah. Ketika orang itu adalah tidak punya ilmu, ya toh, tidak punya ilmu, otomatis akan mudah untuk diterobos oleh namanya nafsu amarah. Jadi ilmu, kemudian ilmu itu adalah akan memberikan satu nur, sinar di dalam hati manusia, akan menambah satu keyakinan, sehingga akan mudah untuk melakukan kebaikan. Begitu juga sebaliknya, ketika melakukan maksiat, ingat dosa. Akan melakukan satu kemaksiatan, ingat bahwa ini adalah akan dicatat. Itu yang namanya nafsu amarah. Ada nafsu amarah, ada namanya nafsul mutmainnah. Setiap detik, setiap saat, kapanpun, mau mati pun akan dihalang-halangi, akan digoda, gitu, dengan adanya nafsu-nafsu tadi. Ada yang lain? Monggo Pak, sampai Pak Ikhwan. Ada, beri. Monggo. Monggo. Napa? Nggih, terus monggo. Berdoa dengan bahasa yang paham, ngerti, ya toh? Kemudian di waktu-waktu yang mustajabah, habis sholat, di antara azan dan iqamah, di antara khotib duduk di antara dua khotib duduk dua mimbar itu ada kesempatan yang kemudian pada sepertiga malam, ya, sepertiga malam ya malam-malam sepertiga sepertiga malam. Nah, setelah itu dengan bahasa yang difaham. Kalau bahasa Arabnya itu tidak mengerti dengan bahasa Indonesia. Dimulai dengan bismillah, alhamdulillah, sholawat, terakhir subhana rabbil izzati wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Kemudian berikutnya yakin bahwa doa ini akan dikabulkan oleh Allah. Ada satu keyakinan bahwa apa yang saya minta kepada Allah itu ada dikabulkan. Ya, akan dikabulkan oleh Allah. Waktu yang mustajabah, tempat-tempat waktu yang mustajabah, dengan bahasa yang kita mengerti, dimulai dengan bismillah, alhamdulillah, sholawat, dan diakhiri dengan alhamdulillah tadi. Kemudian yakin doanya itu akan dikabulkan. Ya, doanya itu yakin akan dikabulkan. Kalau belum dikabulkan, terus menerus kita berdoa, karena doa itu dinilai ibadah. Ya, itu antara lain seperti itu. Ya, makanya
Doa tidak ada yang ditolak, tetapi akan menguji kepada seseorang itu supaya mempunyai husnudzon kepada Allah, berbaik sangka kepada Allah. Allah memberikan manusia itu triliunan tidak bisa dihitung. Tidak bisa dihitung. Kesehatan, bisa melihat, sampean bisa ke sini. Itu nilai-nilai kesehatan yang tidak bisa terhitung. Tetapi ketika kita punya tujuan, kita punya husnudzon yang baik, kita berdoa dengan tawadhu, ya, dengan istiqomah, dengan bahasa yang bisa difahami, insya Allah sedikit demi sedikit pasti akan dikabulkan oleh Allah sesuai dengan waktu yang ditentukan oleh Allah, bukan waktu yang ditentukan oleh manusia. Nih Pak Wadi, wonten malih Pak, Pak Amirin, silakan. Ya, banyak bersyukur. Terus? Ya. Kita disuruh Allah banyak bersyukur. Nikmat yang diberikan oleh Allah kepada manusia triliunan, bahkan tidak bisa dihitung. Kenapa kita tidak menyadarinya? Karena banyak dosa. Karena banyak dosa. Dosa apa? Ya macam-macam. Ada dosa zahir, ada dosa batin. Seperti tadi, berburuk sangka kepada Allah. Masa aku njaluk terus gak dikai. Ini juga dosa. Ya, ini juga dosa. Ketika kita dikasih kurang ridho, itu juga dosa. Kurang ikhlas, itu juga dosa. Ya, kurang sabar, itu juga dosa. Ya, nah, dosa-dosa itu masuk di dalam hati gelap. Sehingga dengan gelap ini, nikmat yang banyak yang diberikan oleh Allah yang seharusnya bersyukur, seakan-akan dia itu tidak beri nikmat oleh Allah. Kenapa? Karena hatinya masih kotor. Makanya di sini kan kita sering, inti daripada manusia itu hati. Hatinya bersih, hati itu yang pertama, inna fil jasadil mudghah idza saluhat jasad kullu wa idza fasadat kullu ala wa yaqul. Makanya di sini kita berbicara tentang bagaimana supaya hati kita itu sehat. Bagaimana supaya hati kita subur. Bagaimana supaya hati kita itu, kalau hati kita subur, kalau hati kita sehat, seluruh organ tubuh yang ada di dalam diri kita mendukung kebaikan. Tetapi kalau hati kita itu kotor, hati kita pasti banyak dosanya, dosa zahir, dosa batin. Salah satu dari organ tubuh kita ini mudah untuk melakukan maksiat. Sehingga yang seharusnya manusia itu adalah harus bersyukur terus. Alhamdulillah, bersyukur, bisa berjalan, bisa melihat, bisa mendengar, detak jantung terus berdetak dan sebagainya. Nek ngerti ngono, sedikit demi sedikit terbuka, akhirnya la in syakartum lazidannakum wala in kafartum inna adzabi lasyadid. Makaten mugi-mugi dasar ilmu yang bermanfaat. Amin. Allahumma amin. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad walhamdulillahil alamin. Allahumma rzuqna ilman nafi'ah rahmatan lil alamin. Rahmatan lil alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah walhamdulillahil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.